Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bisa bertemu lagi dengan Bunda Latri, seorang yang sangat luar biasa ya, seorang bunda yang sakti, bisa berkomunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Namun dalam video kali ini kita akan bertanya tentang satu peristiwa yang baru saja terjadi. Beberapa hari yang lalu kita merasakan gempa yang luar biasa, khususnya di Pulau Jawa. Terasa sampai kemana-mana. BMKG pasti sudah mengetahui hal tersebut, memprediksi hal tersebut. Cuman yang menjadi penasaran, bagaimana pandangan ahli spiritual Bunda Latri tentang gempa yang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya gempa yang berada titik pusat di Kabupaten Garut. Bisa dijelaskan Bunda Latri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bicara, kalau salah saya biasa mendengar. Tidak ada yang benar kecuali atas izin Allah. Kalau benar mungkin Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Sebetulnya kalau masalah gempa bagi Bunda sendiri kan ya nggak tahu ya, ada namanya memprediksi. Cuman kata orang Jawa, ini kata orang Jawa ya, namanya lindu. Gempa itu lindu. Katanya ular naga lagi ngamuk. Itu kan kata orang Jawa. Namanya katanya, tapi kan kalau dari segi geofisika, meteorologi, kan itu adalah lempengan-lempengan yang bersentuhan, yang akhirnya terjadinya gesekan, timbulnya kekuatan yang berbenturan, maka menimbulkan air laut yang muncrat lah kata orang, meninggi, airnya goncang. Nah itu. Ya kalau ramalan kan manusia kan hanya meramal, kebenarannya nggak tahu. Seperti BMKG sendiri itu memprediksi. Ramalan juga. Ramalan juga. Kalau benar ya mungkin itu kebenarannya. Seperti tahun kemarin kan ramalan itu salah. Karena musim kemarau terlalu panjang. Sampai petani itu berteriak lah ibaratnya ya. Kan ada ramalan Oktober April musim kemarau. Nah, terus April Oktober musim hujan. Tapi ternyata melebihi. Ya namanya juga memprediksi kan. Bisa salah. Nah, menurut pandangan spiritual saya, biasanya tempat-tempat yang kena gempa itu ada kaitannya dengan, mohon maaf kalau salah, nanti siapapun penonton yang nonton jangan diambil negatifnya, tapi positifnya. Jangan percaya, tapi dimaknai kejadiannya. Contoh, di Laut Selatan itu ada tempat-tempat yang sakral. Contoh, orang-orang yang minta kekayaan, kebanyakan di daerah Rancabuaya, di daerah Jayanti, orang pada bertapa, katanya nanti pulang harus bawa uang sekarung. Sedangkan di lautan sendiri kan nggak ada uang. Ingin bertemu dengan Nyai Blorong lah, inilah. Itu semua kan dikatakan mitos, kadang ada benarnya. Dikatakan benar, tapi tidak masuk logika. Karena di lautan tuh uangnya gimana nanti uangnya basah. Nah seperti itu. Jadi kita pakai logika aja. Pakai logika. Ada orang yang sakti, tidak ada orang yang pinter. Tapi di sini memaknai orang pinter itu sebetulnya orang yang pinter apa? Karena orang pinter belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti pasti pinter. Contoh, orang yang udah ngerti pola rambut pasti mencukur rambut seseorang sesuai dengan muka biar pantas. Tapi orang pinter nyukur nggak tahu pola muka seseorang, asal-asalan. Kadang-kadang jadi nyukurnya nggak rapi. Nah seperti itu. Terus ini Bunda ini kan dekat lah dengan Ratu Pantai Selatan. Apakah ada keterkaitan atau sangkut pautnya gempa kemarin dengan Ratu Pantai Selatan, Bun? Ya kalau keterkaitan pasti ada. Itu pasti ada. Yaitu secara spiritual marah. Kenapa sih manusia pada bertapa, minta ini, minta itu. Sedangkan Ibu Ratu itu kejadiannya di Sukabumi, Bunda udah ngomong, jangan pada ngasih sesajen. Ada orang ke situ ngelarung pakai sesajen, ada yang kesurupan.
Pas dengan kata-kata saya nggak butuh sesajen masuk ke raga orang yang masang sesajen. Karena di lautan nggak butuh sesajen. Lautan itu tempat untuk hidupnya ikan, untuk menjaga keseimbangan alam, karena Allah sudah menciptakan bumi langit itu ada darat dan ada laut. Seperti itu. Kenapa air laut rasanya asin? Nggak ditanyakan sama YouTuber. Coba. Kenapa air laut asin? Kenapa, Bun? Kenapa air laut asin? Nah, sekarang gini jawabannya. Kenapa air laut asin? Karena itu suatu lambang kehidupan. Bahwa manusia itu diuji dengan segala kehidupan. Kalau kamu lagi pahit, kamu jangan mengeluh. Kalau kamu lagi manis, jangan meninggi, jangan sombong, jangan mengejek. Kalau kamu lagi namanya kan Pak rasanya asin, itu lambang. Kalau lagi kekurangan, tetap rasanya bersyukur. Kenapa air laut bisa bersatu dengan air tawar? Kan ada muara. Nanti yang bertemunya di lautan. Tapi kan air yang dari muara itu nggak terdeteksi. Oh, ini airnya berpisah. Itu kehidupan manusia itu digerakkan dengan air, bahwa itu sesama hamba Allah harus saling. Jangan iri, dengki, sirik. Rezeki orang itu bukan rezeki kita. Nasibnya orang itu bukan nasib kita. Banyak orang ngomong ke Bunda, orang pintar lain mah pada kaya-kaya, Bun, kenapa Bunda miskin? Nggak apa-apa, saya mah miskin harta, sing penting saya jangan miskin iman, jangan miskin hati, jangan miskin berkah. Karena yang kaya belum tentu senang. Sekarang kaya sakit-sakitan buat apa? Saya orang nggak punya. Saya mohon maaf, dapat mahar 300, nolong orang, ngojek 10 kali, habis lebih dari, tapi aku senang karena orang itu sembuh. Ini contoh. Ya, kekayaan itu karena ikhlas. Seperti itu. Bunda, tadi kan sudah jelas kalau Bunda Ratu itu tidak menyukai sesajen yang diberikan oleh orang-orang yang tersesat ibaratnya. Nah, menurut Bunda, kenapa sih orang-orang itu membawa sesajen ke pantai selatan? Itu apakah ada informasi yang salah atau bagaimana itu asal-usulnya sih, Bun? Itu kebanyakan jadi asumsinya para kuncen. Kuncen itu yang seolah-olah mendapat wilapa. Nanti kalau kiamat matinya. Ngahiang ya, Bun. Nah, manusia ya. Tapi kenapa pada di Ciaroi akhirnya di situ naruh air lah, naruh beras. Nah, itulah kan jadi Gareng yang jelek diakui, Petruk yang hidungnya mancung tetap diakui, Bagong yang jelek tetap diakui. Seperti kekuasaan Allah bahwa setiap makhluk yang hidup akan diberi rezeki. Yang maling ada gurunya, yang pengen jadi kiai ada sekolahnya, yang pengen jadi dokter ada pendidikannya. Jadi kalau Sabto Palonaya Genggon itu hanya lambangnya orang Jawa yang diramalkan di buku Jayabaya, katanya Pulau Jawa akan terbelah dua. Mohon maaf, saya kurang setuju walau-walam, karena yang bisa membelah bumi ini hanya Allah, yang bisa menghancurkan bumi ini hanya Allah, yang bisa menghancurkan gunung meletus hanya Allah. Semua atas izin Allah. Seperti itu. Kalau kata orang Jawa ada bahasa gini, gunung gugur segarasat. Itu hanya Allah yang berkuasa. Jadi gunung berguguran, lautan akan dikeringkan. Bunda, saya mau tanya, Bun, Bunda ini kan bisa memprediksi ibaratnya. Menurut pandangan Bunda, Pulau Jawa 50 tahun yang akan datang itu seperti apa, Bu? Barangkali gitu ya, atau 100 tahun yang akan datang gitu, Bu. Kalau menurut prediksi saya, mudah-mudahan saya dikasih umur 100 tahun biar saya ngelihat Pulau Jawa ya. Sekarang 60 kurang 60 kurang 1, besok 11 Mei. Jadi kalau 41 tahun lagi mudah-mudahan Allah menurunkan berkah, doa saya diijabah.
tetap sehat, bisa menolong orang, umur saya 100 tahun. Amin. Itu permintaan kan? Iya, doa juga. Tapi kalau Allah mengambil kapan aja, saya nggak nolak dah. Itu udah qada dan qadarnya Allah. Siapa yang bisa menolak takdir? Siapa yang bisa menolak kematian? Iya. Mau sesakti apapun, mau sehebat apapun, waktunya pasti dipanggil. Tapi Allah itu maha segalanya, dipinta insya Allah dikasih. Memohon, karena kalau dari keturunan ayah saya sekarang 90 tahun masih bisa naik motor, ngebuk jagung masih hektaran, masih bisa aktivitas, bisa nolong orang, masih bisa ke Lampung, tak pernah sakit, nggak pernah pakai sandal. Nah itu kan Selalu minum jamu kuat barangkali ya? oh enggak juga. Selalu positif dinding. Bahwa capek itu kalau ikhlas jadi ibadah. Seperti itu. Hati lah yang utama. Jadi Tapi kalau menurut saya, walau alam juga ya, 50 tahun yang akan datang Pulau Jawa akan terjadi apa? Insya Allah tidak. Pulau Jawa akan subur makmur. Amin. Kemari Palo Jinawi, Amin. Toto Titi Tentrem Kerto Rahayu. Amin. Dan Allah akan menunjukkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan akan menggantikan sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Bunda berasal dari Gunung Slamet, tugasnya menyelamatkan orang. Kenapa Bunda harus ada di Jawa Barat? Mohon maaf, bukan menjelek-jelekan. Dulu waktu datang Bunda di Jawa Barat, kebanyakan kuncen itu mengajak, tapi mohon maaf, bukan menjelek-jelekan. Orang ziarah minta ke orang yang meninggal. Sedangkan yang meninggal itu butuh doa kita, walaupun itu wali sekalipun. Jadi di sini saya meluruskan orang-orang yang ziarah boleh ziarah mendoakan yang meninggal. Dengan mendoakan yang meninggal, karena yang meninggal juga butuh doa kita, insya Allah berkahnya buat yang mendoakan. Seperti itu. Jadi yang benar seperti itu. Seperti itu. Bukan minta-minta berarti. Yang enggak ada, dia juga lagi disiksa sesuai dengan perbuatannya. Kalau yang kalau yang di dunia enak ya, enjoy kipas-kipas, nggak lama kayak di angin-angin. Karena semuanya kan sekarang siksanya sisa kubur. Iya. Belum di sorga, belum di neraka. Tapi kalau mohon maaf, kalau di dunianya enak kan di kubur juga ada AC, mungkin kipas angin, bidadari yang melayani, mungkin seperti itu. Gambaran di sorga neraka itu termasuk kehidupan dunia lah. Nah, Bun, mohon maaf ini saya potong sebentar. Monggo. Ini kan Bunda sangat dekat sekali dengan sosok Nyai Loro Kidul. Kira-kira Bunda bisa nggak kalau sekarang berkomunikasi gitu? Ini mah kalau bisa gitu. Mumpung malam gitu ya. Mumpung malam dan Bunda pun juga sekarang memakai baju hijau. Ya kalau ibu itu kan berkomunikasi tidak bisa serta-merta mendadak. Jadi datang memberi filafat itu juga kan menurut kehendak dia gitu. Contohnya kalau Bunda kan kadang-kadang ya percaya monggo nggak apa-apa, saya nggak kepengin diyakini. Kamu harus duduk di batu itu jam sekian. Contohnya saya harus duduk di Sukawayana di batu itu. Makanya foto-foto Bunda kan seperti mandi di Sumur 7 harus pakai baju hijau kan, yang melihat saya teh ngeri, takut ke bawah air. Saya kan di momen ada momennya di foto. Kalau orang kan nggak percaya harus duduk di batu itu, sedangkan saya teh nggak tahu. Waktu itu saya suruh ke ujung genteng, harus menemui rumah yang ada warna hijau. Rumah siapa? Tanya ke siapa? Kan susah. Tapi karena Allah Maha tahu, saya niatnya baik ya, alhamdulillah ketemu. Kan Bunda mah filafatnya gitu. Kamu datang ke tempat ini, namanya ini. Sedangkan saya juga belum pernah ke sana. Ya seperti Sukawayana, Tepus, Karanghawu, apa tuh namanya? Sawarna, Pasir Putih. Nah, seperti itu. Luar biasa ya pengalamannya Bunda. Ujung Genteng kan itu ada pemeliharaan kura-kura di sana kan. Ujungnya pantai. Berarti kalau berkomunikasi dengan Bunda Ratu itu tidak sembarangan ya Bun. Berarti harus ada perjanjian khusus, sembarangan hari apa, saya tanggal berapa. nggak pernah minta sih. Jadi beliau yang datang dengan sosok wanita cantik membangunkan saya, ada filafat apa ya. Ya seperti waktu saya mau ketemu panjenengan,
Saya kan pulang dari Jawa hari Minggu. Saya Senin pulang karena ada pasien yang tidak mau mandi, tidak mau sholat, tidak mau sekolah di Bang Bayang. Tapi atas izin Allah dikasih airnya minta cukur, minta ke pesantren. Saya hari Senin, hari Selasa saya jam 4 pagi nemui pasien di Telaga. Tiba-tiba pulang dari Telaga, panjenengan pada datang. Itu malamnya ibu baru datang. Nah, kalau boleh tahu itu petunjuknya malam itu, mohon maaf mungkin Bunda jangan kemana-mana, nanti ada akang-akang ini. Oh enggak. Gimana? Cuman gini, saya kan kebetulan kehabisan uang. Ceritanya gitu pulang dari Jawa kan 1 juta teh habis. Saya dikasih anak-anak. Ini bukan hoak. Iya. Karena saya bawa pakaian aja 2 karung. Kan 2 kali lipat biaya. Minggat Terus gitu ya Bun. ya, bukan. Bukan. Oh, kan tadi Pakaian soalnya atas Jadi pakai. negatif kesannya. Dibagi-bagikan gitu. Pulang pindahan Mudik. Karena lebaran. banyak yang membutuhkan alhamdulillah habis gitu pakaian pantas pakai. Terus bangun gitu malam Selasa itu sholat. Jadi nyuruh sholat walaupun makhluk seperti itu. Kamu harus ke Pelabuhan Ratu. Bunda jawab, kalau ke Pelabuhan Ratu kan harus punya duit. Datangkan uang. Saya gitu, saya tantang. Iya. Oh ternyata rezeki. Terus saya bilang, saya kan nggak punya uang. Kalau ke Pelabuhan Ratu kan 3 juta habis untuk rental mobil, supir. Nanti juga ada. Makan-makan operasional gitu. Nanti juga ada. Saya nggak tahu. Ternyata Berarti sekarang panjenengan Alhamdulillah udah datang. dapat, Bun. Insya Allah. Mudah-mudahan terus Jadi mengalir. mungkin nanti gitu. Bun sekali-kali kalau misalkan Bunda mau ke Pelabuhan Ratu, kita diajak ya. Ya. Ngomong-ngomong. Kalau bisa ke Insya Allah. tadi mana Malaysia ya? Malaysia. Jangan dulu Malaysia, deh, Bun. jauh itu mah. Nggak apa-apa, saya ikhlas Pak. Paspornya kan Ridho. harus bikin dulu. Gak apa-apa, Ya, bikin kita aja. bersyukur aja di konten YouTube ini dengan panjenengan mengonten saya. Allah mempertemukan saya. Kemarin ada pasien dari Belanda, Masya ada dari Malaysia, sedangkan ada dari Yaman. Sampai orang Yaman marah-marah, Bunda harus ngomong bahasa Arab kan Bunda nggak ngerti. Harus ngomong bahasa Arab. Terus maksa sampai marah-marah. Suruh pakai kudung segala macam, diblok sama saya. Ya Bun, maksudnya kan itu kalau ngomong bahasa tinggal Bunda baca Fatihah aja kan sama aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ya, ada saya nggak mau. Tapi alhamdulillah ya, saya bersyukur di konten ini. Ini banyak hamba-hamba Allah yang minta tolong ke Bunda. Mudah-mudahan diijabah karena Allah. Walaupun mungkin ada permintaan dari Bunda, saya mohon dari semua orang yang saya pinta, yang japri, saya udah bilang jangan menjelek-jelekan YouTuber dan jangan membawa-bawa konten. Secara pribadi, Bunda yang minta, Bunda akan bertanggung jawab. Apa yang dipinta apabila tidak bukti akan saya kembalikan sesuai apa yang dipinta. Masya Allah, Masya mantap. Itu garansi 100%. Wow. Saya lebih baik miskin harta daripada saya miskin kepercayaan. Jadi contohnya gini mungkin, misalkan ada pasien yang contoh, ini mah contoh ya, jangan Bun, saya minta kaya. Nah, kalau misalkan orang itu nggak kaya, uang kembali, misalkan seperti itu. Kalau minta kaya. Ya itu contohnya bisa- begini. Ini contoh cuma. Bun, saya lagi kesulitan mau jual tanah. Iya. Bunda kan minta mahar sekian. Heeh. Nah, dalam waktu sekian gak ada bukti, jangan menjelek-jelekan siapapun. Langsung japri ke Bunda. Uang dikembalikan. Saya siap mengembalikan dalam waktu 24 jam. Masya Jangan ke komen-komen kita ya. Gak Bun. usah. Jadi YouTuber jangan dijelek-jelekin. Jangan disalahkan gitu. Apalagi, oh ini itu enggak. Saya udah langsung kepada semua. Ini dipertemukan di YouTube. Minta nomor, langsung kenalan ini Bunda Ratri. Oke. Tapi kalau minta syariat, saya minta syarat. Kalau minta saran, saya saranin. Kalau nanya, saya jawab. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin ada penonton yang pernah menghubungi Bunda. No, kenapa kok ini Bunda minta mahar gitu? Boleh dijelaskan mahar tersebut untuk apa? Untuk apa? Saya udah menjelaskan. Mahar itu saya matiin dan digunakan untuk dibagi kepada anak yatim piatu, jumlahnya 40 orang. Dari awal saya katakan saya hanya bisa saya bukan orang sakti, bukan orang pinter, saya cuman selalu bangun malam. Setiap jam 12 walaupun saya tidur sejam dibangunin untuk sholat tahajud, saya 12 rakaat. Mohon maaf, mau niru monggo. Saya witir 11 rakaat, saya hajat 4 rakaat dengan suratan 120 Al-Ikhlas. Jadi hajat rakaat ke-1 10 ikhlas, rakaat kedua 20 ikhlas, salam. Hajat lagi rakaat
rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Jumlahnya 100. Masya Allah. Duha saya 12 rakaat dengan suratan 120. Dengan suratannya. Rakaat pertama 10. Ikhlas, Falak, Binas, ayat kursi. Saya menggunakannya itu fadilahnya. Dan saya selalu kirim Fatihah setiap pagi subuh 141 Al-Fatihah. Masya Allah. Untuk orang tersebut. Untuk siapapun. Karena Al-Fatihah itu babonnya Al-Quran. Mungkin gini ya, kalau yang kita kutip dari perkataan Bunda barusan, ya mungkin itu salah satu doa Bunda mustajab. Nah, yang saya kutip nih yang paling penting, Bunda kan selalu memberi makan 40 anak yatim. Satu aja kan kalau nggak salah ada perintahnya kalau kita ngasih makan anak yatim itu langsung tembus. Benar. Tembus kemana? Maksudnya gini. Ke langit 7. Doanya langsung dijabah. Nah, gitu. Ada di Al-Ma'un. Ini 40. Ada hadisnya. Ini 40 loh. Ditambah lagi sama amalan beliau yang tadi, ya pantas aja mungkin salah satu syariat doa Bunda tembus mungkin. Makanya ada yang nanyain begini. Mohon maaf ya. Nanti penonton kalau mau mentertawakan saya silakan, mau japri adu pendapat monggo. Ditantang enggak, tapi saya akan siap menjawab. Bunda mendoakan orang banyak emang enggak takut. Kenapa takut? Ada Allah. Allah juga memberi makan orang sedunia enggak. Bingung. Kucing ada makanannya. Semut ada makanannya. Kenapa saya harus takut? Doa saya minta ke Allah. Emang Allah pernah pusing? Enggak ada. Iya. Selama kita minta ke Allah, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya yang tidak diminta. Menurut saya seperti itu. Dan saya juga Bunda bersaksi ini, termasuk ada Bang Kartika dan teman-teman yang lainnya. Itu saya sendiri sering dapat WA dari Bunda dan waktunya itu malam hari. Kadang jam Mendoakan. 12, jam 1, isinya doa yang begitu panjang, lengkap, luar biasa. Saya Dan tidak mendoakan, bosannya. saya mendoakan Bunda orang selalu dengan bangun prinsip malam begini. hari. Karena barang siapa yang mendoakan orang tanpa ketemu, tanpa diminta, itu sebelum doa itu dikabulkan untuk orang lain, malaikat akan mengaminkan, apalagi lebih dari 40 orang. Saya jujur kalau mendoakan orang, apalagi sekarang, banyak, lebih dari 500 orang. Saya ketik dengan ketikan panjang. Masya Allah. Mohon maaf, Anasar sering dikirimi doa ya. Iya. Dengan panjang, ya sehat, ya berkah, ya dosanya diampuni, rezekinya. Itu bukan hoak. Boleh yang punya nomor HP saya pasti. Walaupun ada yang dibaca, ada masa bodoh teing. Bagi saya no problem. Benar. Ya makanya Ada malaikat. benar. Makanya saya juga sama rekan-rekan setiap ada komen yang jelek kita balas dengan doa yang terbaik. Benar. Terima Mungkin kasih, terima Suhu, kasih gitu maksudnya. Karena mudah-mudahan bagi benar. orang yang berkomen jelek itu kadang-kadang dia itu punya hati yang tidak baik. Iya. Tidak ngerti tapi kepengin ngerti. Tidak bisa tapi kepengin pinter gitu. Karena kalau yang ngerti pasti tidak akan berkomen seperti itu. Tinggal ambil hikmahnya. Kalau kita ya kita kayak di pasar aja lah, baju banyak. Mana yang kita sukai kita beli. Yang enggak apa-apa. Dan Bunda, mohon maaf ya dipotong ya. Monggo. Terima kasih Bunda atas penjelasannya, Dan kita waktunya, dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Dan kami alhamdulillah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengajaran dari Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bukan hanya untuk para YouTuber saja, tetapi buat para penonton channel-channel kami begitu. Dan Bunda, terakhir kami mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.